wa syukrulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Dan nikmat itu sudah dipastikan kita tidak mampu menghitungnya. Dengan keadaan kita yang berbeda-beda, situasi kita masing-masing yang diciptakan berbeda, level yang berbeda, nasib yang berbeda, semuanya diberi nikmat oleh Allah dengan kadar maksimum, bahkan hyper maksimum. Kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita melihat dan kita buka kembali catatan-catatan kecil kita waktu kita mengaji Syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, syarahnya yaitu kitab Nurul Dzolam. Ada penjelasan yang Masya Allah luar biasa. Kitabnya sering kita baca, tapi kadang-kadang maknanya itu ketemu setelah kita berumah tangga atau kita dewasa. Ada penjelasan tentang rahmat Allah, bahwa ternyata mulai ujung rambut sampai ujung kaki yang ada pada diri kita itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak terbayang, ujung rambut kita ya sudah seperti ini, ujung kaki ya sudah kuku seperti itu. Tapi tidakkah kita pernah berpikir bahwa Allah menciptakan rancangan-rancangan yang maha hebat, yang luar biasa, yang semua itu diantaranya Allah letakkan pada fisik kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam tubuh kita, pernahkah kita pikirkan di situ ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah kenapa kita diharuskan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, malam ini kita menikmati salah satu dari nikmat yang diberikan Allah itu. Kita diijtima'kan, dikumpulkan dalam situasi yang memang sekarang ini kita tidak mudah keluar kemana-mana karena Allah menguji dengan datangnya virus corona. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berkumpul memperingati peristiwa agung, peristiwa besar yang pernah terjadi dalam perkembangan agama Islam, yaitu nuzulul Quran. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hakikatnya alam semesta ini tercipta, bahkan ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada jin, ada setan, ada alam semesta ini. Itu karena Allah menciptakan satu makhluk yang paling dicintainya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lama khalaqtul aflak. Alhamdulillah, dalam rangka peringatan nuzulul Quran dan tasyakuran khataman pengajian kita pada malam hari ini, saya ini aslinya orangnya nggak mau tegang aslinya, tapi ini situasinya tegang sekali karena saya ini diuji aslinya. Pertama, wajah saya dimunculkan untuk memberi cerita sedikit-sedikit lah oleh yang mulia mertua saya, Fahrus. Ini ujian bagi saya, dan memang hidup ini aslinya adalah ujian. Cuma ujian itu ada yang enak, ada yang kita rasakan tidak enak. Apa
apapun yang nanti terucap dari mulut kita semoga dijaga oleh Allah dan semoga menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Peristiwa nuzulul Quran ini setidak-tidaknya untuk membahasnya kita perlu berpijak pada sedikitnya 3 ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 185. Yang nomor 2 surah Al-Qadar, dan yang nomor 3 surah Al-Anfal ayat 40. 185 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kita angan-angan ayat itu, setidak-tidaknya ada 3 keyword atau 3 kata kunci. Yang pertama, unzila, diturunkan. Yang kedua, Al-Quran. Dan yang ketiga, hudal linnas. Unzila fihi membahas tentang timing, waktu. Waktu diturunkannya Al-Quran. Dan ini banyak dijelaskan di dalam ulumul Quran, begitu juga di dalam kitab-kitab tafsir. Kita ambil contoh tafsir Ibnu Katsir. Dalam ayat ataupun tafsir dari surah Al-Qadar yang nyambung dengan ayat itu, penjelasannya bahwa diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu setidak-tidaknya melalui 2 tahap, terperincinya 4 tahap. 2 tahap itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tahap pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari satu tempat yang mulia di langit 7. Kalau menurut Syekhina wa Murabbiruhina Mbah Kiai Maimun, itu di atasnya langit 7, yaitu tempat yang disebut bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz, di situ ada Al-Qur'an yang diturunkan Allah, di situ diletakkan, di situ diturunkan ke sama dunya atau langit yang pertama. Di suatu tempat di sana yang disebut dengan Baitul Izzah. Turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi dan sebagaimana diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya jelas, bulannya jelas, malamnya juga jelas, yaitu malam Lailatul Qadar. Tentu itu di bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah 185 menjelaskan waktu bulannya, secara spesifik dijelaskan malamnya, yaitu surah Al-Qadar. Kelak sudah. Dan dalam hal ini para ulama ijma sepakat, tidak ada khilaf. Memang tahap yang pertama ini Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Berarti nuzulul Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Loh, lah kok sekarang ini 17 Ramadan kita peringati? Gimana ceritanya?
yang bersumber dari ijtihad para ulama itu bermula bukan dari waktu itu, tapi bermula dari kapan diturunkannya Al-Quran, dari Baitul Izzah atau dari langit pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada saat beliau berada di Gua Hira. Disitulah masalahnya. Tapi saya lebih suka tidak menyebut itu masalah, karena khilaful ulama rahmah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip beberapa pendapat. Ba'duhum, setengah ulama menyebutkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, yang sekaligus itu adalah sebagai SK pengangkatan dari Allah untuk Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Rasulullah. Itu ba'duhum mengatakan pada bulan Rajab, wa ba'duhum akhar yaqul bulan Rabiul Awal. Imam Abu Razin mengatakan malam 1 Ramadan. Dan kita madhab Syafi'i mengikuti pendapat di dalam madhab Syafi'i itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Masing-masing punya hujah, punya dalil. Dalam madhab Syafi'i, tanggal 17 Ramadan ini didapatkan dari mana? Surah Al-Anfal ayat 40, yaitu ayat pertama dari juz 10. Qala Allah Ta'ala, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa bnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Highlightnya pada kalimat yawmal furqan yawmal taqal jam'an, wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Rasulullah SAW, itu pada Yaumal Furqan, hari Furqan. Dijelaskan pada kalimat berikutnya Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan besar yang dalam sejarah itu adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Masya Allah, malam ini malam mulia. Yang besok itu adalah haul ahlul badar. Bagaimana maksudnya tanggal 17 Ramadan itu? Apakah Al-Quran wahyu pertama kali itu diturunkan pada waktu perang Badar? Bukan itu maksudnya. Maksudnya bukan yang tersurat dengan kalimat itu, tapi yang tersirat, yaitu ini yang dipahami oleh para ulama madhab Syafi'i, bahwa peristiwa wahyu pertama kali turun di Gua Hira itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yang mana timingnya sama dengan peristiwa perang Badar. Begitu maksudnya. Ini yang tersirat, bukan yang tersurat di dalam ayat tadi. Masya Allah, para ulama begitu dalam memahami Al-Quran. Karena 17 Ramadan itu yang sebagaimana tersirat di dalam surah Al-Anfal ayat 40 tadi, terjadi pada bulan Ramadan, 17 Ramadan, bersamaan ataupun sama waktunya dengan peristiwa perang Badar. Maka nuzulul Quran diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Karena diyakini 17 Ramadan itu adalah wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah SAW
dibuat Hira. Kenapa kok terjadi beda pendapat banyak sekali? Logik saja, masuk akal saja. Pada saat itu belum ada penanggalan Hijriyah. Kalender Hijriyah itu dibuat jauh setelah peristiwa itu. Yang start awalnya kalender Hijriyah itu adalah pertama kali Rasulullah hijrah, dan itu masih lama sebelum hijrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, perbedaan itu rahmat. Dan alhamdulillah, bertahun-tahun, mulai Presiden pertama Soekarno sampai sekarang, negara kita ini kalau memperingati nuzulul Quran secara resmi di Istana Negara juga pada tanggal 17 Ramadan. Ini sesungguhnya sebagai bukti bahwa negara kita ini madhabnya madhab Syafi'i secara resmi, karena amaliyah madhab Syafi'i. Alhamdulillah.